sosial, ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan. Nah, ini esensi yang ada di dalam pembelajaran abad 21. Kemudian melek terhadap kesehatan. Bapak Ibu jangan abai, jangan kita cuek dengan kesehatan, karena kalau Bapak Ibu tidak sehat, sama saja Bapak Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Baru melek terhadap lingkungan. Nah, kecakapan belajar dan inovasi, ya. Kreativitas dan kecakapan inovasi. Kemudian ada kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian kecakapan komunikasi dan kolaborasi. Nah, ini yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa supaya mereka bisa berkreasi, berinovasi, dan memiliki kecakapan dalam berpikir. Ya. Kecakapan informasi, media, teknologi, ya, yang disebut dengan melek digital, melek informasi, melek media, tadi sudah melek ICT. ICT ini berkaitan dengan teknologi, ya. Kecakapan hidup dan berkarir, ini sudah tadi Bapak Ibu ada di bagian yang saya sudah jelaskan tadi. Fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, ya, inisiatif dan pengarahan diri sendiri, kecakapan sosial dan lintas budaya, produktivitas dan akuntabilitas, kepemimpinan dan tanggung jawab. Ini ada cukup banyak slide-nya, jadi beberapa yang harus saya padatkan. Ya, baik. Kita masuk dalam metode pembelajaran abad 21. Nah, metode ini itu pertama adalah pembelajaran otentik. Pembelajaran otentik di sini adalah belajar dari permasalahan dan pertanyaan dari dunia nyata. Jadi sesuatu yang bersifat konkret, sesuatu yang bersifat nyata, bersifat real. Kalau mereka kalau Bapak Ibu memang mau mengajarkan tentang lingkungan, maka bawa mereka ke taman, bawa mereka ke luar kelas, bawa mereka kepada lingkungan. Dan pertanyaan yang dari dunia nyata. Jadi pembelajaran yang konkret. Pembentukan mental dan model. Pembentukan mental dan model adalah menggunakan model fisik dan virtual untuk memurnikan pemahaman. Maksudnya apa? Di sini perlu Bapak Ibu untuk menyiapkan materi-materi yang berkaitan dengan misalnya video-video virtual, ya, berkaitan dengan tayangan-tayangan yang melibatkan ICT, melibatkan teknologi, supaya apa? Pembentukan mental mereka terhadap model-model yang digunakan itu mereka mampu menyesuaikan, gitu ya. Kemudian motivasi internal. Motivasi internal adalah mengidentifikasi, mempergunakan hubungan emosional yang positif dalam belajar. Jadi bahwa yang harus disiapkan itu bukan cuma Bapak Ibu guru, tetapi siswa itu harus disiapkan. Jangan tiba-tiba Bapak Ibu mengajar, sama kayak tadi kita kan tidak tiba-tiba mengajar, Bapak Ibu harus siap dulu. Kondisi-kondisi ini baik secara pendidikan maupun dalam pelayanan, Bapak Ibu harus benar-benar mempersiapkan kondisi ini di dalam kaitannya emosional yang positif tadi, ya. Pembelajaran multimoda. Pembelajaran multimoda itu menerapkan metode pembelajaran, ya, multi metode, artinya dengan berbagai macam unsur. Pembelajaran sosial menggunakan kekuatan interaksi sosial untuk mengembangkan dampak belajar. Kemudian pembelajaran internasional adalah menggunakan dua media sekitar untuk mengembangkan kecakapan belajar dan belajar. Ada dua yang lagi tren. Difokuskan ada dua pembelajaran di sana, dua model pembelajaran. Yang pertama adalah program tugas learning PBL. Sudah pernah dengar mungkin PBL ini? Nah, ini Bapak Ibu langkah-langkahnya, sintaksnya seperti ini. Jadi orientasi pada masalah. Ya, jadi lihat dulu masalahnya apa. Bapak Ibu bisa gunakan ini dalam penelitian, Bapak Ibu bisa gunakan nanti di dalam pelayanan. Orientasi pada masalah. Masalah ini kan terjadi karena apa? Ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu kan masalah. Masalah terjadi kesenjangan antara harapan apa yang diharapkan dan kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Itu masalah. Bukan masalah yang mengada-ngada, tetapi Bapak Ibu bisa mengeksplorasi kembali peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kenapa terjadi pelayanan ini kok sulit sekali membangun
pos pelayanan. Masalahnya di mana masalahnya? Kenapa saya mau melaksanakan pembelajaran kok sulit sekali? Masalahnya di mana? Nah, Bapak itu mulai mengeksplor lagi, mengidentifikasi, kemudian menemukan hipotesa, dugaan sementara. Oh ternyata masalahnya kalau dalam pelayanan, ternyata masalahnya saya tidak memanage dengan baik, tidak membagi kelompok. Oh berarti ini masalah ini. Kalau suatu bukan masalah negatif ya, tetapi semacam kendala, begitu ya. Kendalanya di mana? Sebab kalau saya bicara masalah pasti sudah mulai melebar kemana-mana. Masalah semua masalah. Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu diperhadapkan dengan masalah juga. Semua tidak ada yang berkaitan tidak masalah. Tetapi saya ingin mengalihkan ini pada satu konteks yaitu kendala, ya. Apa yang menjadi kendala? Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Apapun pelayanan Bapak Ibu, Bapak Ibu harus mampu mengorganisasikan, ya, kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran ini, dalam tugas pelayanan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah membimbing, menyelidiki individu dan kelompok. Setelah Bapak Ibu mulai mengorganisasikan, memetakan, buat peta konsep, ya, buat peta konsep. Ya, kalau misalnya saya ambil contoh pendidikan ya, nanti Bapak Ibu terjemahkan dalam konteks pelayanan juga boleh. Nah, kalau saya konteks pendidikan misalnya membaca, ya, ada yang kelas 6 masih belum tahu membaca. Ada yang kalau dalam pelayanan mungkin masalah yang umum, ya. Kalau dalam pelayanan menghindari pelayanan ya, tidak mau memenuhi jadwal. Gitu. Saya coba kaitkan dengan dua konteks yang berbeda karena Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu juga sebagai pendidik. Kita buat peta konsepnya dulu, ya. Kemudian kalau kita di awal pendidikan, misalnya membaca, apa yang menjadi persoalan di sini sebenarnya? Kita mulai mengelompokkan dulu. Kita sudah dapat masalahnya ya, masalahnya kita sudah dapat. Ya masih sudah membaca, menghindari pelayanan. Sekarang kita mau organisasikan dulu. Apa kira-kira yang muncul? Kalau membaca yang guru di sini, kira-kira yang menjadi kendala apa saja yang mengakibatkan anak tidak tahu membaca? Orang tua, ya, de facto orang tua. Apa lagi? Ya, lingkungan. Apa lagi? Diri sendiri juga, kemauan ya, atau apa? Motivasi bahasanya ya, motivasi. Apa lagi? Lingkungan ya. Sorry, tulisan dosen. Baru lingkungan, motivasi diri sendiri ya. Guru bisa, ya. Bisa saja guru tidak tampil, guru tidak memiliki kemampuan, ya, atau guru tidak memiliki rencana, atau pembelajaran guru ya, ketika dia mulai mengajarkan dia tidak ada persiapan, saya faktor adalah faktor guru. Ya. Oke, kalau kita sudah petakan ternyata masalahnya seperti ini, ya, masalahnya seperti ini. Ini kita simpan dulu. Sekarang kalau misalnya ini kan masalah, ya kan? Kita cari masalahnya apa? Ini masalahnya ada 3 ini. Oke, masalahnya ada 4 ini. Sekarang yang paling dominan masalahnya mana? Kita sudah mengorganisasikan, kemudian masalah yang paling dominan apa di sini? Ini perlu critical thinking kan? Coba yang untuk pendidikan. Masalah yang paling dominan apa? Orang tua. Jadi cara berpikir kritis itu Bapak Ibu perlu beberapa detik untuk merenungkan dari setiap masalah yang ada. Bukan berarti argumen Bapak Ibu salah, bukan. Tapi Bapak Ibu boleh orang tua, lingkungan, motivasi guru. Untuk mana? Kalau kita sudah tahu letak masalahnya, kita masuk di poin yang ketiga, membimbing pendidikan individu dan kelompok. Nah sekarang kita lihat
Apa yang akan kita bimbing? Apa yang kita akan lakukan? Pengobatannya apa? Jangan nanti sakitnya di mata terobati di perut. Nah itu. Salah, misalnya. Kalau misalnya dia yang merasa paling benar, orang obati di posisi kecewa, dia tidak kecewa. Jadi biar orang kasih motivasi berulang-ulang, dia akan terjadi perubahan. Karena dia menganggap diri paling benar. Motivasi Mario Teguh sekalipun tidak akan mempan. Karena dia menganggap paling benar. Treatmentnya seperti apa? Ya, kira-kira untuk mengobati ini apa yang harus kita lakukan? Membuat dia paling salah. Ya, bersalah ya. Jadi pernyataan terbalik ya, membuat dia paling salah. Bagaimana supaya dia bisa salah? Paling salah kalau dia bakal paling benar. Gimana kira-kira ini? Pas mana? Ada yang lain? Ya? Iya, aja PP kesukaan yang hobi atau apa. Oh iya. Kegiatan, aktivitasnya kan. Kira-kira kalau seperti itu mana yang lebih efektif? Mengundang dia datang atau kita yang pergi? Mengundang kan? Oke. Mengundang. Ini kan secara individu ya. Nanti kita mengundang dia untuk datang. Nah ini perlu direncanakan. Nggak tiba-tiba datang. Bapak Ibu harus agendakan waktu yang betul-betul juga dia tidak. Jadi secara individu ya. Nah selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan hasil ini berarti untuk PBL ini sampai pada menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Bapak Ibu harus mengevaluasi dari hasil pertemuan itu apa yang dihasilkan. Berarti ada apa? Perhatian lagi kembali dari orang tua. Ini secara kognitif bisa terselesaikan. Kalau ini kan ketika Bapak Ibu sharing, ketika Ibu sharing kan dia dapat mengevaluasi proses yang ada. Kenapa? Maka apa? Treatment yang Bapak Ibu lakukan adalah bagian dari bagaimana menganalisis dan mengevaluasi. Jadi Bapak Ibu mulai mengevaluasi, oh ternyata ada juga yang salah, kenapa dianggap diri paling benar. Nah setelah itu Bapak Ibu buat program. Kalau ini project based learning, jadi dia berbasis proyek yang merupakan pertanyaan dasar. Yang membedakan PBL dan PJBL dan tahapan ini. Ya, ketika Bapak Ibu mulai desain, kemudian melakukan dan evaluasi masa, jadi sampai pada proyek. Jadi kalau untuk guru, hasil proyeknya apa? Mereka sampai pada mempresentasikan itu proyek. Kalau untuk pelayanan itu hasilnya adalah yang tadi. Programnya apa nanti? Oke, masalahnya ternyata komunikasi yang kurang baik. Masalahnya apa? Nah, entah dibuat tadi retreat ya, apakah ada KKR press and worship atau dibuat semacam fellowship. Nah, itu harus masalahnya di sini. Oke, kita membuat program ini untuk mensatukan tim kembali. Ya, ini ada roda. Ya, jadi kalau untuk pendidikan ini roda siswa, ini roda guru. Ya, ada dukungan siswa, dukungan guru, problem, kemudian ya di sini ada merencanakan pengulangan. Jadi ini bisa digunakan juga untuk dalam pelayanan. Tapi kalau di dalam pendidikan ini sangat baik digunakan ya. Jadi Bapak Ibu mulai merencanakan plan dulu, kemudian dulu melaksanakannya, kemudian review pengulangan. Selanjutnya Bapak Ibu bisa gunakan secara 2 kali. Jadi plan, do, review 2 kali digunakan. Bisa gunakan untuk penelitian tindakan kelas, bisa digunakan untuk artikel. Siswa, kalau pelayanan di sini adalah jemaat kita, sini adalah orang yang kita layani dan ini kita sedang duduk di sini. Guru kenapa Bapak Ibu? Dan stang ini adalah problem. Kenapa stang ini digambarkan problem? Bapak Ibu akan menyetir kemana arah ini nanti. Kalau Bapak Ibu salah ke kiri, salah semua salah, ini mereka akan mengikuti semua salah, ya. Jadi ini masalah. Kemudian, ya, ini adalah gear dan peralatan belajar. Artinya, ini yang Bapak Ibu sedang siapkan. Mereka tidak akan bisa berjalan tanpa ada persiapan. Jadi perlu dipersiapkan. Kemudian, ini pertanyaan, ya. Jadi ini problem kanan ini yang sebelah kiri ini adalah pertanyaan. Boleh diawali dengan pertanyaan-pertanyaan pemancing. Boleh Bapak Ibu mengawali dengan menyelesaikan satu masalah dengan dimulai dengan pertanyaan. Mengapa dia malas melayani? Boleh dimulai dengan
pertanyaan, karena dengan pertanyaan itu Bapak Ibu bisa menentukan treatment. Ya, jadi bisa dimulai dengan pertanyaan. Kemudian penilaian dan asesmen, itu kajian ya. Kemudian di tengah ini adalah kemudian pengatur waktu kecepatan. Nah, apakah ini saya membuat 1 bulan, apakah ini saya membuat 3 bulan, apakah ini saya membuat 6 bulan? Bapak Ibu harus buat program. Ya, nah ini adalah bagian dari kalau Bapak Ibu sebagai pelayan di sini adalah jemaat ya Bapak Ibu pelayan. Kalau Bapak Ibu sebagai guru, maka roda ini adalah roda siswa ya. Lanjut. Kita ada di generasi yang menyaksikan perubahan. Lihat Bapak Ibu. Ini transformasi manusia dalam konteks teknologi. Ya, semua berubah, mulai dari berburu, kemudian mereka mengenal alat-alat yang sudah terbuat dari pabrik-pabrik ya. Kemudian sudah mulai di dunia industri, ya, ada alat-alat mereka menggali kan pakai tombak kayu, apa bambu, apa segala macam. Kemudian ternyata sudah mulai ada dari besi. Ini teknologi, ya transformasi langsung saja. Berarti membentuk perubahan, membentuk struktur dan seterusnya ya. Kita lewati Bapak. Nah, evolusi di teknologi. Ini daun lontar ya Bapak. Dari perkembangan, mulai dari daun lontar, kemudian berubah menjadi kertas tahun 1900-an. Tahun 1920 mulai audio melalui telepon. Ya, kemudian mulai muncul audio visual, tahun 1940 televisi. 1980 mulai muncul komputer desktop. Ya. 1990 mulai satelit internet. Kemudian di tahun 2000 ya tahun 2000 itu mobile, artinya boleh ya belajar. Ada 3 hal yang penting adalah behavior, kognitif, dan konstruktif. Ini didasarkan pada suatu perubahan, ya ada observasi, kemudian didasarkan pada proses berpikir, kemudian dikaitkan dengan struktur kognitif, konstruktif, dan kemudian didasarkan pada proses belajar bahwa dalam pembelajaran membangun satu pengetahuan yang melalui tadi individual. Jadi belajar secara mandiri, Ini skemanya. Oke. Jadi skema keterkaitan antara pendidikan dan keluarga kita bahas tadi ya, pelayanan, masyarakat, sekolah, membangun peradaban bangsa itu mulai dari keluarga. Tadi yang sudah dibahas. Ternyata keluarga begitu penting. Karena keluarga di sini adalah sumber pendidikan. Sumber pendidikan awal itu ada di keluarga. Sebelum mereka berangkat kemana-mana, keluarga bertanggung jawab penuh untuk mendidik. Jadi pendidikan itu mulai dari keluarga. Pembelajaran transformasi mampu menghasilkan perubahan yang relatif menetap pada diri siswa. Strategi pembelajaran transformasi. Ini Bapak Ibu ciri-ciri di abad 21. Jadi tersedia di mana saja, kapan saja. Jadi pembelajaran abad 21 ini tersedia di mana saja, kapan saja. Ya, kemudian komputasional.